Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofi Hidayana dari kelas PAI 2B. Saya akan mempresentasikan tentang media pembelajaran. Dan di sini ada 4 materi. Yang pertama, pengertian media pembelajaran. Yang kedua, pengertian media pembelajaran menurut para tokoh. Yang ketiga, sejarah perkembangan media pembelajaran. Yang keempat, fungsi media pembelajaran dan ciri-ciri media pembelajaran. Dan yang pertama, saya akan menerangkan tentang pengertian media pembelajaran. Kata media berasal dari kata Latin yang berarti perantara. Media adalah perantara yang digunakan untuk menyalurkan pesan dan informasi dari pengirim pesan kepada penerima pesan. Jadi, secara umum bisa diartikan bahwa media pembelajaran adalah alat bantu proses belajar mengajar, yaitu segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan belajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar dan pada peserta didik. Media pembelajaran merupakan bagian yang tak terpisah dari kegiatan pembelajaran di sekolah. Pemanfaatan media pembelajaran juga merupakan upaya kreatif dan sistematis untuk menciptakan pengalaman yang dapat membantu proses belajar siswa. Hal ini dikarenakan media pembelajaran sebagai alat perangsang belajar dan dapat menumbuhkan motivasi belajar sehingga para murid itu tidak bosan dalam mengikuti proses belajar mengajar. Meski begitu, perlu dicatat bahwa pemilihan media harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kompetisi dan kompetensi yang ingin dicapai. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pengertian media pembelajaran menurut para tokoh. Yang pertama, menurut Azhar. Pengertian media pembelajaran menurut Azhar adalah alat bantu pada proses belajar baik di dalam maupun di luar kelas. Lebih lanjut maupun di luar kelas. Lebih lanjut dijelaskan bahwa media pembelajaran adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Yang kedua, menurut Gerlach, media pembelajaran itu meliputi orang, bahan, peralatan, atau kegiatan yang menciptakan kondisi yang memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dikondisikan untuk menambah pengetahuan dan wawasan, mengubah sikap siswa, atau untuk menambah keterampilan. Yang ketiga, menurut Bladner-Doris, media pembelajaran atau sering disebut dengan alat peraga sangat penting untuk dipakai dalam tiap pembelajaran, sebab siswa dapat mengingat 50% dari bahan pembelajaran yang kelihatan, tetapi kira-kira hanya 10% dari bahan pelajaran lisan. Media pembelajaran yang biasanya digunakan untuk siswa adalah gambar, papan tulis, benda alam, bagan, papan flanel, dan peta dan tempel. 4. Menurut Latuheru, media pembelajaran adalah bahan, alat, atau teknik yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar proses interaksi, komunikasi, edukasi antara guru dan siswa dapat berlangsung secara tepat guna dan berdaya guna. Media pembelajaran memiliki manfaat yang besar dalam memudahkan siswa mempelajari materi pembelajaran. Yang ketiga, saya akan menerangkan tentang sejarah perkembangan media pembelajaran. Pada awal sejarah pendidikan, guru merupakan salah satunya sumber untuk memperoleh pelajaran. Dalam perkembangan selanjutnya, sumber belajar itu kemudian bertambah dengan adanya buku,
Lalu kita mengenal tokoh yang bernama Johann Amos Comenius yang tercatat sebagai orang pertama yang menulis buku bergambar yang dibutuhkan oleh anak-anak sekolah. Setelah adanya buku, mulailah dikembangkan media pembelajaran lainnya. Pada akhir tahun 1950, teori komunikasi mulai berpengaruh alat audiovisual. Dalam pandangan teori komunikasi, audiovisual berfungsi sebagai alat penyalur pesan dan sumber pesan dari pesan kepada penerima pesan. Baru pada tahun 60-an, para ahli mulai memperhatikan siswa sebagai komponen utama dalam pembelajaran. Pada saat itu, teori yang dikembangkan adalah behaviorisme. Sedangkan pada akhir tahun 1960 sampai 1965, orang yang mulai memperhatikan siswa sebagai komponen yang penting dalam proses belajar mengajar. Pada saat itu, teori tingkah laku atau behaviorisme mulai mempengaruhi media dalam pelajaran. Dalam teori mendidik adalah mengubah tingkah laku siswa ini, membantu dan mendorong menciptakan media yang dapat mengubah tingkah laku siswa sebagai proses pembelajaran. Pada akhir tahun 1965 sampai 1970, pendekatan sistem approach mulai menampakkan pengaruhnya dalam dunia pendidikan dan pengajaran. Pendekatan sistem ini mendorong digunakan media sebagai integral dalam proses pembelajaran media, yang tidak lain hanya dipandang sebagai alat bantu guru, melainkan telah diberi wewenang untuk membawa pesan belajar. Pendekatan ini merupakan bagian integral dalam proses pembelajaran. Pada pertengahan abad 20 usaha pemanfaatan alat visual mulai dilengkapi dengan peralatan audio. Maka lahirlah peralatan audio visual pembelajaran. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi media pembelajaran. Yang pertama, fungsi atensi, artinya menarik dan mengarahkan perhatian siswa. Yang kedua, fungsi afektif. Artinya, media dapat menggugah emosi dan sikap siswa. Yang ketiga, fungsi kognitif. Artinya, media dapat memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi. Yang keempat, fungsi kompensatoris. Artinya, media visual dapat mengakomodasikan siswa yang lemah dan lambat menerima atau memahami isi pelajaran yang disajikan dengan teks atau disajikan secara verbal. Jadi, kalau kita menggunakan media pembelajaran, siswa itu lebih cepat ya pemahamannya. Yang biasanya 10% hanya dengan menggunakan teks, kalau kita menggunakan dengan media pembelajaran, dia memahaminya itu cepat, bisa jadi sampai 50% gitu pahamnya, cepat paham gitu. Yang kelima, ciri-ciri media pembelajaran. Yang pertama, media dapat berupa fisik dan non fisik. Yang kedua, media dapat berupa visual, audio, atau audiovisual. Yang ketiga, media adalah alat bantu pada proses belajar di dalam atau di luar kelas. Jadi, media itu bisa menggunakan alat bantu media itu di luar kelas atau di dalam kelas ya. Yang keempat, media digunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi guru dan siswa dalam proses belajar. Jadi kalau menggunakan dengan media pembelajaran itu lebih aktif ya. Rangkaian komunikasi interaksi antara guru dengan siswanya. Yang kelima yaitu media dapat digunakan secara massal, kelompok besar,
dan kelompok kecil atau perorangan. Jadi boleh digunakan untuk secara individu juga tidak apa-apa. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.